Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak, selamat hari Rabu, selamat bertemu lagi di mata pelajaran pengantar ekonomi bisnis. Sebelum kita masuk ke materi baru yaitu materi 3.3, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anak yang belum mengisi absen, silakan isi absennya di link Google Classroom yang telah Ibu berikan. Mari kita masuk ke dalam materi baru kita, yaitu mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Bu, tujuan pembelajaran ini apa sih? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dengan tepat, lalu peserta didik dapat mengkategorikan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar, serta peserta didik dapat mengidentifikasi model kegiatan ekonomi dengan jelas. Maka, materi yang akan kita pelajari bersama-sama adalah kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi, dan model kegiatan ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari dua materi ini ya. Untuk yang mendapatkan nilai UH1 atau PTS kurang dari 75 serta yang tidak mengerjakannya kemarin, silahkan remedial. Link remedialnya akan Ibu sematkan di deskripsi YouTube dan Ibu sematkan juga di Google Classroom. Dan untuk yang lainnya silahkan perhatikan dengan baik, jangan sampai ada yang di-skip videonya karena di slide-slide tertentu akan ada perintah tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Ada penjelasan dan kategorinya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Secara umum, kegiatan ekonomi adalah setiap gerak-gerik manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimulai ketika bangun tidur di pagi hari, bekerja, dan hingga tidur kembali di malam hari. Salah satu tujuan utama kegiatan ekonomi adalah menghasilkan barang dan jasa agar tersedia bagi konsumen. Kegiatan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. Oke, dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan kegiatan ekonomi tersebut, maka manusia harus melakukan beberapa hal. Secara umum, kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu yang paling pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini yaitu proses menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah untuk memperoleh keuntungan, serta orang yang melakukan proses produksi disebut sebagai produsen. Beberapa jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi ini yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Contoh kegiatan produksi adalah petani menanam padi di sawah untuk memenuhi permintaan akan beras sebagai bahan makanan. Atau kontraktor bangunan membuat rumah atau gedung hotel untuk memenuhi permintaan akan tempat tinggal. Serta ada juga pengusaha mebel membuat kayu menjadi lemari, meja, kursi, dan barang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan distribusi. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Distribusi ini adalah menyalurkan barang dan jasa ke konsumen, sehingga produk tersebut tersebar luas ke masyarakat yang membutuhkan. Orang yang melakukan distribusi disebut sebagai distributor atau penyalur, di mana umumnya merupakan pedagang besar. Contoh dari distribusi adalah pembelian dari produsen, pengangkutan barang, pengepakan atau pengemasan, penjualan ke pedagang pasar yang grosir, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, klasifikasi barang, promosi barang, serta penyaluran barang. Konsumsi adalah proses penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Orang yang melakukan konsumsi ini disebut sebagai konsumen. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Beberapa pelaku utama kegiatan konsumsi diantaranya adalah rumah tangga keluarga, industri, atau perusahaan dan pemerintah. Beberapa contoh kegiatan konsumsi misalnya, rumah tangga keluarga membeli makanan, minuman, pakaian, gadget, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan daya listrik untuk keperluan rumah tangga dan perusahaan atau industri. Perusahaan multifinance membeli alat tulis kantor, meja dan kursi, serta perangkat
serta perangkat komputer untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawainya. Pengusaha mebel membeli kayu untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan mentah yang akan dibuat menjadi produk mebel. Serta pemerintah melakukan impor pembelian beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mencegah peningkatan harga secara signifikan. Untuk anak-anak, Ibu akan memberikan tugas berupa rangkuman materi yang telah dipelajari pada hari ini, boleh tulis tangan atau diketik, dikumpulkan di Google Classroom paling lambat jam 23.59 hari ini. Penugasan yang dikumpulkan tepat waktu bernilai lebih baik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pelaku ekonomi. Berikut di dalamnya ada penjelasan 4 kategori sektor pelaku ekonomi. Ini adalah materi baru. Pelaku ekonomi sebenarnya bukan hanya terdiri dari produsen dan konsumen, tapi ada lagi hal-hal lainnya. Maka pelaku ekonomi ini dibagi menjadi 4, yaitu sektor rumah tangga konsumen atau RTK, biasa juga disebut sebagai household sector. Lalu sektor rumah tangga produsen atau RTP, biasa juga disebut sebagai business sector. Lalu ada sektor pemerintah atau RTG, biasa juga disebut sebagai government sector. Ada juga sektor masyarakat luar negeri atau RTLN, biasa juga disebut sebagai foreign sector. Penjelasan pertama yaitu rumah tangga konsumen atau household sector. RTK ini memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa bagi perusahaan, pemerintah, maupun sektor luar negeri. Rumah tangga konsumen juga menawarkan tenaga kerja, tanah, kapital, dan kewirausahaan. Rumah tangga konsumsi atau konsumen ini adalah bagian dari masyarakat, baik sebagai perorangan, kelompok orang, lembaga-lembaga maupun badan-badan yang bisa menyediakan faktor produksi kepada pelaku ekonomi lainnya dan mendapatkan upah atau komisi dari penyediaan faktor produksi tersebut. Misalnya nih, dengan menawarkan modal kepada pelaku ekonomi lain dan mendapatkan bunga atau presentasi pembagian keuntungan, menawarkan tenaganya sebagai sumber daya manusia untuk mendapatkan gaji, atau menawarkan sumber daya alam berupa lahan miliknya kepada pelaku ekonomi lain untuk mendapatkan uang sewa. Peranan RTK ini ada 2, yaitu sebagai konsumen terhadap barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, bahan baku, modal, dan pengusaha atau kewirausahaan. Pendapatan rumah tangga ini umumnya diperoleh perusahaan dalam bentuk upah atau gaji, maksudnya itu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaga dalam kegiatan produksi ini. Lalu sewa atau imbalan yang diterima oleh rumah tangga karena telah menyewakan tanah atau bangunan untuk pelaku kegiatan produksi. Bunga yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah meminjamkan sejumlah uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi. Laba yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan pikiran, tenaga, dan keahliannya untuk mengelola perusahaan sehingga perusahaan mampu memperoleh laba. Dan hasil penjualan atau imbalan yang diterima rumah tangga dari menjual bahan baku kepada perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumah tangga produsen atau business sector. Rumah tangga produsen ini berkaitan erat dengan sektor rumah tangga konsumen, pemerintah, dan luar negeri. Karena tanpa sektor ini, kegiatan produksi dari perusahaan tidak akan berguna sama sekali. Nah, mereka adalah produsen atau perusahaan yang dibentuk oleh pengusaha atau wirausahaan dengan tujuan mencari laba dengan cara menggabungkan tenaga kerja yang tadi, sumber daya manusia, modal, dan tanah atau sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, rumah tangga produsen atau RTP ini menjalankan fungsi produksi atau bertindak sebagai produsen, baik secara perorangan maupun secara kolektif atau terorganisasi. RTP ini bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan produksi barang atau jasa dengan berbagai cara. Contohnya nih, mengolah faktor produksi dari rumah tangga konsumen, membayar upah atau imbalan dari faktor produksi yang digunakan, menjual hasil produksi kepada pelaku ekonomi lain, hingga menerima imbalan dari penjualan barang dan jasa yang diproduksinya. Jadi, peran perusahaan tersebut meliputi ada 4 hal ini. Yang pertama, membeli faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pengusaha atau kewirausahaan. Selanjutnya, mengelola atau mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa.
Ada lagi menjual barang dan jasa yang sudah dihasilkan kepada rumah tangga, pemerintah, masyarakat luar negeri atau kepada tiga-tiganya. Dan juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada juga rumah tangga negara atau pemerintah atau government sector. Nah, government sector ini memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Fungsi utama dari pemerintah adalah menyediakan barang publik. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan dan pengeluaran-pengeluaran untuk sektor rumah tangga. Peranan rumah tangga negara atau pemerintah adalah sebagai produsen. Sebagai produsen ini memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya adalah menyediakan minyak, yaitu Pertamina, menyediakan listrik, yaitu PLN, menyediakan pos, yaitu PT Pos Indonesia, menyediakan baja, yaitu PT Krakatau Steel, menyediakan keamanan, yaitu polisi, TNI, dan peradilan, serta lain-lain. Selanjutnya sebagai konsumen, membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Contohnya membutuhkan peralatan kantor, membutuhkan perlengkapan kantor, membutuhkan peralatan perang, dan lain-lainnya. Dan juga pengatur kegiatan ekonomi. Maksudnya membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu masyarakat luar negeri atau foreign sector. Disebut juga sektor perekonomian dunia. Ketika semua negara-negara melakukan kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa, sektor luar negeri berperan sebagai pengimpor dan pengekspor dari dan ke sektor rumah tangga konsumsi, perusahaan, dan pemerintah. Jadi, kita melihat diri kita sebagai masyarakat luar negeri ya, contohnya. Misalkan di sini adalah pengekspor barang dan jasa. Bila kita membutuhkan barang dan jasa dari masyarakat negara lain, maka akan terjadi ekspor sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu pengimpor barang dan jasa. Bila masyarakat luar negeri membutuhkan barang dan jasa dari masyarakat negara kita, maka akan terjadi ekspor sesuai kegiatan atau kebutuhan mereka. Pengekspor faktor-faktor produksi. Bila negara kita membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara lain seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pengusaha atau kewirausahaan, maka negara lain akan mengekspornya ke Indonesia, biasanya berupa faktor produksi modal. Pengimpor faktor-faktor produksi. Bila negara lain membutuhkan faktor-faktor produksi dari negara kita, maka mereka akan mengimpornya dari negara kita, biasanya berupa faktor produksi alam dan tenaga kerja, serta mitra kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi antar negara amat diperlukan untuk memajukan kehidupan ekonomi. Cukup sekian materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih, semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Selamat mengerjakan tugas, dan untuk anak-anak yang remedial, jangan lupa untuk mengerjakan remedialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.